Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran SBDP. Kali ini kita belajar tema 6 subtema 3. Ya, baiklah, hari ini kita belajar SBDP-nya pada KD 3.1, yaitu mengenai memahami gambar cerita. Sebenarnya memahami gambar cerita ini sudah pernah dipelajari pada tema-tema sebelumnya ya. Baiklah, kita mulai semuanya. Dibuka bukunya halaman 152. Kita awali dengan ayo mengamati. Nah, kita lihat di sini. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsinya adalah sebagai berikut. Untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ya. Nah, ini contoh di sini adalah gambar termos. Dengan adanya gambar ini, maka termos akan lebih jelas untuk dimengerti ya bagian-bagiannya. Nah, gambar cerita juga sering ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Bagaimana sampai sekarang sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, kita lihat latihannya. Nah, baiklah, ini dia latihannya. Lihat gambar cerita di bawah ini. Lengkapi keterangan sesuai dengan gambar cerita yang ditampilkan. Di mana kira-kira kamu menemukan gambar cerita tersebut dan kesan apa yang kamu rasakan saat mengamati gambar ilustrasi tersebut. Nah, Ibu ada contoh di sini, ada di halaman 153 ya. Ini buku judulnya Cita-Citaku. Nah, gambar cerita ini berasal dari mana? Dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar di sini apa? Yaitu menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 orang siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, ini contohnya. Sekarang coba kita sama-sama isi untuk gambar cerita yang kedua dan yang ketiga. Coba kita lihat gambar yang kedua dulu. Nah, gambar cerita ini kira-kira dari mana? Iya, sepertinya kira-kira dari majalah ya. Lalu setelah melihat gambar cerita ini yang judulnya Surat Kecil untuk Tuhan ini, kalau gambarnya kurang jelas, kamu bisa melihatnya di buku tematik ya, halaman 153. Lalu kesan apa yang kamu dapatkan dari gambar ini? Yaitu menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Nah, seperti itu. Sekarang gambar yang ketiga apa ya? Ini sepertinya gambar cerita dari poster. Betul sekali. Nah, kesannya apa yang ditangkap? Ini menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Nah, setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Nah, ini contohnya seperti ini dan ini latihan soalnya. Sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Ada di halaman 184. Gambar cerita, kita baca sama-sama ya. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa imajinasi. Bagaimana gambar cerita ini dibuat? Nah, kalau tadi penjelasan gambar cerita, nah sekarang teknik untuk membuat gambar cerita ya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah nih. Jadi ada dua macam. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat seperti pensil, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak, atau tinta
Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengecer. Nah, itu jelas sekali perbedaannya antara teknik kering dan teknik basah. 1. Teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar, mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain yang pertama adalah pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Nah, ini contoh gambar yang menggunakan pensil seperti ini. Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Nah, ini contoh gambar cerita yang diwarnai dengan teknik kering menggunakan krayon. Lalu yang ketiga, pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang menggunakan pulpen atau spidol ya. Nah, yang berikutnya teknik basah. Kalau teknik basah ini menggunakan bahan-bahan seperti cat air, tinta yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa dulu ya, sama seperti tadi, buat sketsa dulu pada gambar 2 dimensi berupa kertas. Nah, setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan, kita lanjutkan ya, memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas dan palet cat air. Nah, ini contohnya gambar yang dibuat dengan teknik basah menggunakan cat air atau cat poster ya. Di sini contohnya seperti ini. Nah, sampai sini Ibu rasa tidak ada yang sulit ya, semuanya sudah cukup mudah, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan dipahami ya semuanya. Jadi ada gambar cerita dibuat dengan teknik kering dan teknik basah. Ya, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, ini tugasnya. Kamu boleh mencari gambar-gambar cerita yang ada di buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, brosur, poster, atau internet yang ada di sekitarmu ya. Boleh apa saja tentang gambar cerita. Nah, kemudian berikan keterangan asal gambar ceritanya dari mana dan kesan yang kamu tangkap dari gambar tersebut. Mengerjakannya sama seperti contoh yang tadi Ibu yang tadi Ibu kasih contoh ya, sama seperti yang ini, mengerjakannya yang ini nih, yang ada di slide yang nomor 3 ya. Nah, mengerjakan tugasnya sama seperti contoh yang ini. Gambarnya boleh dari mana saja. Boleh dari internet, boleh dari poster, barangkali ada majalah, koran, boleh boleh dari sumber mana saja, asal dituliskan sumbernya dari mana. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.